Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan video mengenai minggu lalu, yaitu uji signifikansi data penelitian. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan soal latihan. Nah, ini dia, dimana di sini sudah diberikan tabel yang berisi data sebelum atau pretest dan juga data sesudah atau posttestnya. Nah, di sini ujilah data sebelum dan sesudah pelatihan motivasi yang diberikan kepada karyawan di perusahaan ABCD berikut ini, dan lihat apakah terdapat peningkatan kinerja yang signifikan setelah diberikannya pelatihan. Nah, di sini akan digunakan uji Kolmogorov-Smirnov serta uji signifikansi data dengan uji T, seperti halnya minggu lalu. Nah, di sini pengujian akan saya lakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga menggunakan SPSS. Yang pertama, di sini data pada tabel ini sudah saya masukkan ke dalam Microsoft Excel. Ini dia. Nah, data di sini dia belum terurut. Nah, maka sebelum kita memulai untuk melakukan pengujiannya, di sini saya akan mengurutkan data ini terlebih dahulu dengan cara sorot dulu semua datanya, kemudian tekan data, sort. Nah, baru ini dia sort by column B. Kita akan menyorotnya dia berdasar kolom B atau berdasarkan pretestnya. Kemudian sort on cell value, dan ordernya dari yang paling kecil hingga yang ke besar. Di sini bisa langsung di-oke-kan. Nah, maka di sini dia datanya sudah langsung terurut seperti berikut ini. Bisa teman-teman lihat bahwa dia datanya terurut berdasarkan yang data pretest dan data posttestnya dia mengikuti. Nah, jika sudah, yang pertama yang akan saya lakukan adalah uji distribusi untuk data X-nya. Nah, maka di sini saya akan mengkopikan dulu untuk data pretest atau data sebelumnya ini. Kemudian saya kopikan di sini. Di slide baru untuk yang uji Kolmogorov-Smirnov testnya. Nah, di sini saya copy seperti ini. Nah, jika sudah, selanjutnya saya akan mencari rata-ratanya. Rumusnya sama, yaitu average, kemudian sorot data pretestnya. Nah, seperti ini. Sudah kita dapatkan rata-ratanya, yaitu dia sebesar 63. Selanjutnya saya akan mencari standar deviasinya. Rumusnya yaitu STDEV, kemudian sorot datanya. Nah, seperti ini. Sudah didapatkan standar deviasinya, dia sebesar 13,38105495. Nah, maka selanjutnya di sini akan dicari untuk yang F kumulatifnya. Nah, untuk F kumulatif ini bisa kita tulis saja 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian sorot dia, baru kita tarik ke bawah hingga nanti dia langsung terurut hingga yang ke 20. Sesuai dengan jumlah datanya. Karena di sini jumlah datanya ada 20 kan tadi. Nah, selanjutnya di sini karena F cum-nya dia sudah selesai, maka selanjutnya kita akan mencari yang Fs-nya. Nah, Fs ini kita mencarinya dengan rumus sama dengan F cum-nya ini dibagi dengan F cum yang terakhir, atau F cum yang 20 ini. Nah, di sini karena F cum yang terakhir ini akan selalu digunakan, maka akan kita ikat menggunakan F4 atau dolar. Kemudian enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya bisa langsung ditarik saja ke bawah. Nah, di sini sudah didapatkan dia Fs-nya. Selanjutnya saya akan mencari yang Zi. Nah, Zi ini kita dapatkan dia rumusnya sama dengan
data pretestnya atau data X ini dikurangkan dengan rata-rata atau average-nya. Nah, rata-ratanya ini dia kita ikat dengan F4, kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Standar deviasinya juga diikat dengan F4 ya. Kemudian enter. Nah, seperti ini. Kemudian bisa langsung ditarik saja untuk mendapatkan yang lainnya. Nah, sudah selesai dia untuk yang ZI. Selanjutnya untuk yang FTZI ini itu kita dapatkan dengan menuliskan norm this, ini norm STIST, kemudian tekan yang nilai ZI yang tadi sudah kita dapatkan seperti ini, kemudian enter. Nah, ini bisa langsung kita tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, ini bisa langsung kita cari untuk yang kolom yang terakhir ini, yaitu untuk nilai mutlak dari Fs dikurang dengan Ft. Maka ini dia sama dengan ABS Fs dikurang dengan Ft. Kemudian bisa langsung ditarik. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, maka di sini bisa kita cari untuk yang D hitungnya. Itu dia rumusnya sama dengan max. Kemudian sorot data yang ini, yang nilai mutlak Fs kurang Ft ini. Kemudian enter. Nah, seperti ini. Sini sudah didapatkan nilai dari D hitungnya, itu dia sebesar 0,100442708. Nah, kemudian untuk K tabelnya, karena tadi kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test, maka untuk K tabel kita akan lihat nilainya di sini, di tabel nilai uji kritis, tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini untuk menentukan K tabelnya, kita lihat dulu dia jumlah datanya ada 20. Maka di sini kita lihat dia yang datanya itu dia yang ke-19. Karena dia tadi 20, kemudian kita bebaskan 1, dia tinggal 19. Kemudian kita lihat dia di alfa yang 0,05. Maka nilainya dia berada di sini, yaitu 0,301 atau 0,301. Nah, di sini kita masukkan nilai K tabelnya, yaitu tadi 0,301. Seperti ini. Nah, di sini kita lihat lagi hipotesisnya. Jika diuji Kolmogorov-Smirnov test, itu dia H0 itu dia berarti datanya berdistribusi normal, dan H1 dia berarti data itu tidak berdistribusi normal. Nah, untuk menentukannya, jika dia data berdistribusi normal, maka bisa kita lihat D hitung dan K tabelnya. Kalau D hitungnya lebih kecil daripada K tabel, maka itu berarti datanya berdistribusi normal. Nah, di sini kita lihat untuk hasil punya kita tadi, kita masukkan dulu nilai D-nya sesuai dengan yang sudah dicari ini. Itu 0,100442708. Kemudian untuk nilai K tabelnya 0,301. Nah, seperti ini. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa nilai D-nya atau nilai D hitungnya dia lebih kecil daripada nilai K tabelnya. Ini dia nilai D-nya itu 0,1, sedangkan nilai K-nya 0,3. Jika dia lebih kecil kan, maka di sini bisa kita dapatkan kesimpulan.
yaitu H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Maka di sini kita tahu bahwa data ini dia berdistribusi normal. Nah, kemudian karena di sini untuk pengujian dengan menggunakan Microsoft Excel-nya sudah didapatkan hasilnya, maka selanjutnya saya akan melakukan pengujiannya dia dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini dia SPSS-nya sudah terbuka. Kemudian di sini yang pertama, kita arahkan dulu dia ke variabel view-nya. Kemudian di sini kita tulis untuk pretest dan posttest-nya. Di sini saya berikan nama dia pretest saja. Seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk numeriknya kita ganti width-nya dia menjadi 2. Kemudian desimalnya menjadi 0. Oke. Kemudian labelnya saya tuliskan dia pretest juga. Seperti ini. Values-nya none, missing-nya none, kolomnya 8, align-nya right, kemudian measure-nya pilih yang scale. Seperti ini. Kemudian yang kedua untuk yang posttest-nya ini sama, numeriknya kita ganti, width-nya menjadi 2, kemudian desimalnya menjadi 0. Oke. Kita tuliskan untuk labelnya, kemudian pilih yang measure-nya scale. Nah, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita arahkan dia kembali ke data view. Nah, di sini saya akan melakukan pengujiannya untuk yang pretest terlebih dahulu. Maka di sini bisa langsung dikopikan saja data pretestnya atau data sebelumnya. Kemudian pastikan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk melihat hasilnya, ini bisa langsung tekan analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog, kemudian yang ini one sample KS. Nah, di sini karena kita akan mencari untuk yang pretest, maka pretestnya akan kita arahkan dia ke dalam kotak yang test variable list ini dengan cara menekan tombol yang di tengah ini seperti ini. Nah, jika sudah bisa langsung tekan OK. Nah, maka di sini dia sudah langsung terbentuk dia untuk pengujian dengan menggunakan KS test untuk yang pretestnya. Dimana di sini sudah didapatkan juga data untuk min-nya yaitu sebesar 63. Dimana dia ini sama hasilnya 63. Kemudian di sini standar deviasinya didapatkan 13,381. Kita lihat SPSS-nya. Nah, ini dia sama standar deviasinya 13,381. Nah, kemudian untuk dihitungnya itu bisa dilihat di bagian yang positif. Ini dia 100. Kita lihat di Excel-nya. Sama. 100 juga. Nah, kemudian kalau di SPSS dia juga ada yang negatif dan absolut ini. Ini dia berarti untuk nilai maksimumnya atau maksimalnya. Nah, kemudian selain ini dia juga langsung diketahui bahwa tes distribusinya itu dia normal. Kemudian juga ada diketahui mengenai Lilly force-nya. Nah, maka ini dia sudah didapatkan untuk yang pretest. Selanjutnya saya akan melakukan uji distribusi untuk yang data posttestnya atau yang data Y-nya. Nah, tapi di sini saya tidak akan mengerjakannya di Microsoft Excel. Saya akan langsung mengerjakannya di SPSS saja. Maka di sini langsung kopikan saja data posttest atau data Y-nya. Kemudian kopikan di sini di posttest. Nah, seperti ini. Caranya sama, kita tekan analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog,
one sample KS. Nah, tapi di sini karena kita akan mengecek yang post test, maka pretestnya kita kembalikan dulu. Kemudian post testnya kita arahkan ke test variable list. Seperti ini, kemudian tekan OK. Nah, maka di sini langsung kita tahu untuk min dan juga standar deviasi dari yang post test. Kemudian kita tahu juga untuk dihitung post test itu dia sebesar 0,89 dan juga negatif absolutnya. Nah, selain itu dia juga kita tahu bahwa untuk yang post test itu dia tes distribusinya juga normal dan juga di sini ada diketahui mengenai Lillie force-nya. Nah, maka di sini untuk uji distribusi data X dan juga data Y itu dia sudah selesai, baik itu menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS seperti ini. Maka berikutnya akan dilakukan uji signifikansi data penelitian. Nah, di sini yang pertama harus dilakukan, karena di sini dia data pretest dan post testnya sudah saya urutkan sebelumnya, maka bisa langsung kita arahkan dia ke kolom yang ini untuk mencari nilai selisih antara nilai post test dan juga pretestnya, atau Y dikurang X. Ini dia sama dengan Y dikurang dengan X. Nah, kemudian untuk yang lain bisa langsung kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian di sini untuk rata-ratanya kita cari dengan menggunakan rumus average. Kemudian sorot data, kemudian enter. Nah, seperti ini sudah didapatkan rata-rata dari Y dikurang X atau D ini dia sebesar 4,5. Maka selanjutnya kita cari nilai untuk yang XD. Nah, XD ini kita didapatkannya tuh dengan mengurangkan D dan juga MD. Ini sama dengan nilai D-nya atau Y kurang X-nya, kemudian dikurang dengan rata-rata atau MD-nya. Nah, karena rata-ratanya akan selalu digunakan, maka di sini kita ikat dia dengan menggunakan F4, kemudian enter. Kemudian ini bisa langsung di copy, tarik seperti ini. Nah, jika sudah, selanjutnya untuk yang kolom terakhir yaitu XD kuadrat. Ini dia sama dengan XD pangkatkan dengan 2. Kemudian tarik. Nah, maka ini dia sudah selesai. Selanjutnya kita cari dia untuk jumlah dari XD dan juga XD kuadratnya. Rumusnya sama dengan sum, kemudian sorot datanya, nah untuk jumlah XD nya itu dia sama dengan 0. Kemudian untuk jumlah XD kuadrat ini bisa kita tarik saja seperti ini. Nah, sudah kita dapatkan dia untuk jumlah dari XD pangkat 2 nya itu dia sebesar 597. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencarikan untuk nilai T hitungnya. Rumusnya ini dia, yaitu MD dibagi dengan akar jumlah dari X kuadrat D dibagi dengan N dikali N kurang 1. Ini kita cari sama dengan MD dibagi dengan SQRT jumlah dari nilai X kuadrat D kemudian dibagi dengan N atau jumlah datanya. Jumlah datanya di sini ada 20. Kemudian dikali dengan 20 dikurang 1. Nah, sudah didapatkan untuk nilai T hitungnya
itu dia sebesar 3,590188. Kemudian selanjutnya saya akan mencari untuk nilai T tabelnya. Untuk nilai T tabel itu kita lihat di tabel T ini. Kita lihat dia yang di 19 dan di alfanya 0,05. Di sini dia. Ini dia nilainya itu sebesar 2,0932. Kita masukkan di sini sebesar 2,09302. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita lihat untuk hipotesis di uji signifikansi data penelitian, H0 itu dia berarti tidak ada perbedaan rata-rata skor baik itu sebelum dan sesudah. Sedangkan H1 itu dia berarti terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Maka di sini kita lihat di kriterianya, H0 itu dia diterima apabila T hitungnya dia berada di antara min T dan juga T tabel. Nah, sedangkan H1 itu dia diterima apabila T hitungnya lebih besar dari T tabel. Nah, di sini T hitungnya kita dapatkan tadi sebesar 3,590188 dan T tabelnya sebesar 2,09302. Nah, di sini kita tahu bahwa T hitungnya ini dia lebih besar daripada T tabel. Maka bisa kita simpulkan itu kita tolak H0 dan kita terima H1. Atau dia di sini terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan juga sesudahnya. Nah, ini dia jika kita menggunakan cara manual pada Microsoft Excel, ini dia hasilnya. Kemudian di sini kita juga bisa mencarinya itu dia dengan cepat dengan menggunakan data analisis dari Microsoft Excel. Kita arahkan dia ke data, kemudian data analisis. Nah, di sini kita pilih yang ini dia, t-taste pair to sample for means. Kemudian oke. Nah, di sini kita arahkan dia untuk variabel satunya yaitu pretestnya. Kita sorot datanya seperti ini. Kemudian untuk yang variabel 2 kita sorot yang data post-testnya. Nah, seperti ini. Jika sudah untuk yang input variabel 1, variabel 2, maka selanjutnya di sini kita pilih yang new worksheet-nya. Dan sini saya namai dia signifikansi. Kemudian tekan OK. Nah, ini dia sudah langsung terbentuk otomatis. Ini dia jika dia menggunakan data analisis dari Excel. Ini akan saya copy. Kemudian saya pastekan di sini, di dekat hasil yang sudah kita dapatkan dengan menggunakan cara manual. Nah, ini dia. Dimana di sini jika menggunakan data analisis itu kita dapatkan dia T hitungnya di T stat di sini. Kemudian di T tabelnya itu kita dapatkan di T critical to tail. Mana di sini dia bisa dilihat bahwa T hitung dan T startnya dia sama 3,59018 sama dia hasilnya. Kemudian T tabelnya dia juga sama dengan to tail ini yaitu 2,09302. Nah, maka di sini dia untuk yang Microsoft Excel-nya sudah selesai. Selanjutnya akan saya cari dia menggunakan SPSS-nya. Nah, di sini untuk mencari
yang uji signifikansi data penelitian, itu dia kita tekan saja yang analyze ini, kemudian compare means, kemudian pilih yang pair sample t-test. Nah, seperti ini. Di sini pretestnya kita arahkan dia ke variabel 1. Kemudian yang post test kita arahkan dia ke variabel 2. Nah, di menu option ini juga bisa kita tahu untuk interval percentage-nya atau presentasinya dia sebesar 95%. Kemudian ini jika sudah bisa langsung kita oke. Nah, seperti ini. Dia langsung terbentuk ada 4 buah tabel, yaitu dia ini per sample statistik, kemudian per sample correlation, per sample test, dan per sample effect size. Nah, yang kita lihat dia di sini yang di per sample testnya. Di sini untuk mean-nya atau rata-ratanya itu dia sebesar 4,5. Kita cek apakah sama dia dengan yang kita dapatkan di Excel. Nah, sama, rata-ratanya 4,5. Kemudian untuk yang T hitungnya itu dia sebesar 3,590. Nah, dia sama juga T hitungnya 3,590. Nah, selain itu di sini dia juga dilihat kan untuk signifikansinya itu dia sebesar 0,02. Nah, maka beginilah cara untuk mencari uji signifikansi data penelitian dengan menggunakan SPSS. Di sini dia sudah selesai, baik itu menggunakan Excel dan juga menggunakan SPSS-nya. Dengan begitu bisa kita simpulkan bahwa kita akan menolak H0 dan akan terima H1. Yaitu dia terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan juga sesudah. Dengan begitu, untuk uji signifikansi data penelitian untuk yang latihan 2 ini dia sudah selesai. Kita sudah dapatkan untuk uji distribusi X, kemudian uji distribusi Y, dan uji signifikansi data penelitian. Baiklah, begitulah caranya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.